Haleluya, 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 haleluya. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sebetulnya mengkritik kita semua, termasuk zaman kita sekarang. Kita pandai sekali. Kita bisa menyebutkan buktinya bahwa memang kita pandai sekali. Bisa terbang ke luar angkasa, bisa membuat robot, komputer, cepat sekali. Kendaraan begitu cepat. Apa saja kita bisa memprediksi nanti pasti perkembangan ekonomi akan sekian persen dan sebagainya, dan itu persis. Tetapi memang aneh karena kita pandai sekali menilai macam-macam, tapi tidak pandai menilai diri sendiri dan zaman kita sekarang, menilai zaman. Menilai zaman jelas sekarang ini sebetulnya kita tahu juga, tapi tetap aja ngeyel. Tahu bahwa hidup kita ini arahnya sudah tidak tepat. Karena misalnya kita contoh dan buktinya banyak. Suhu lautan sudah mulai naik. Dan kita tahu apa artinya. Kalau suhu lautan naik, itu berarti kebinasaan seluruh alam semesta ini. Bumi ini habis. Karena kalau suhu naik, kemudian ikan-ikan mati, kita sumbernya dari sana. Semua, burung, manusia, habis. Tapi juga suhu, iklim yang tambah panas. Dan juga kehancuran alam, sampah terus dibuang. Dan tahu, tapi terus saja kita buang. Saya tidak tahu pandai atau tidak pandai menurut saya dalam hal itu. Itu mengenai alam, tapi juga menilai diri sendiri. Kadang tidak tahu. Sebetulnya kita tahu, karena kita tahu apa yang kita buat. Dan sebenarnya kita tahu nanti kalau kita buat begini pasti begitu. Tapi tetap aja ngotot, buat aja begitu. Dan ketika kemudian terjadi, kita mengalami kesulitan, kemalangan, baru kita menyalahkan Tuhan karena ada yang harus disalahkan. Padahal kita sudah tahu sebetulnya tentang hidup kita sendiri. Maka kita mesti belajar terbuka dengan rendah hati.
Dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan berupa kepandaian akal budi, kita pakai untuk menilai zaman ini, menilai hidup kita ini. Supaya hidup kita makin baik, makin berkenan kepada Tuhan, dan hidup bersama lebih menyenangkan, lebih menggembirakan, bukan menjadi sulit. Sekarang ini hidup bersama menjadi tidak nyaman, karena berebut, khawatir, nanti kalau tidak bisa makan gimana? Kalau saya mengalah, nanti diambil orang lain. Kalau saya berbuat baik, nanti orang lain memanfaatkan. Kita susah. Jadi kalau bisa kita lindungi diri kita sendiri dulu saja. Nah, lalu semua orang berpikir seperti itu. Lalu hidup bersama menjadi sesuatu yang tidak nyaman, tapi justru mengancam. Karena itu kita mesti mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Memilah yang kita pikirkan, yang kita lakukan dengan firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan itu yang membahagiakan. Juga kita berusaha menciptakan hidup bersama sebagai hidup yang menyenangkan, hidup yang saling menolong, hidup yang penuh berkat. Kalau kita khawatir, kita berserah kepada Tuhan. Kalau kita lemah, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Itulah yang diharapkan dari Tuhan. Tuhan sudah memberi contoh. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Padahal dia Tuhan. Dia bisa saja, saya nyaman menjadi Tuhan Allah. Ini manusianya tidak beres, ya sudah, bereskan saja. Tapi tidak. Meskipun Allah, dia turun jadi manusia, peduli sekali. Supaya hidup manusia, hidup bersama menjadi hidup yang penuh dengan berkat, yang menggembirakan, yang nyaman. Kita yang dibelain begitu mestinya juga mengerti, sadar diri, dan kemudian mencoba menciptakan hidup bersama juga. Jangan terlalu khawatir dengan banyak hal yang membuat hidup menjadi tidak nyaman, terutama hidup bersama. Hidup bersama menjadi ancaman justru, yang membuat kita khawatir. Siapa tahu justru orang lain yang ngambil, kita tidak, dan kita tidak kebagian. Itu hal yang sangat sederhana tetapi bisa mengacaukan dalam hidup bersama. Tetapi di dalam Tuhan, kita bisa menciptakan supaya tidak ada satupun yang berkekurangan, termasuk diri kita juga. Karena Tuhan yang berlimpah-limpah, Tuhan yang kaya itu menjadikan dirinya miskin, supaya kita kaya. Dan kita yang sudah dijadikan begitu kaya oleh rahmat Tuhan, kita berusaha juga membuat yang lain kaya juga dalam rahmat Tuhan. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu, sehingga kami memahami rencana-Mu atas hidup kami. Bantulah kami menjadi lebih peka, agar kami dapat mengikuti teladan-Mu, mematuhi firman-Mu, sehingga kami dapat menciptakan hidup bersama yang membahagiakan, dengan saling menolong, untuk memuliakan nama-Mu, tetapi juga untuk saling menyejahterakan satu sama lain. Sebab Engkaulah teladan kami, Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.